Assalamualaikum, selamat pagi guys. Masuk YouTube ini. Hari ini kita akan lanjutkan perjalanan lagi. Kita coba naik ke Candi Dadi ya. Ini karena di Tulungagung ini banyak sekali situs-situs purbakala yang perlu kita Wis teko ya? Oh alah. kita ketahui, kita pelajari atau kita pelihara juga, karena salah satu saksi yang ada atau bukti yang ada adalah peninggalan-peninggalan purbakala tersebut. Dan ini kita sekarang berada di apa ini namanya, Padepokan Yang Agung Wisnu Petir. Nah, sebelum kita naik ke Candi Dadi, nah ini ada sebuah makam yang udah cukup lama ya, dan Oke. tempatnya sudah dibangun dan juga udaranya sangat sejuk karena di sekitarnya dapat banyak pepohonan. Nah, ini Yes. Mbah, matur nuwun, Mbah. Iya apa iki? Aduh. Hah? Anak sekilo? Kula niki wae tepat jam 6. Udah jam 6 wis sambil. Oke nih. Jam 8. Endi? Sek laran. Lagi usan iki ya. Panas ya api fisik ya. Dirokok sik. Desa Tanjung. Iki apa Tanjung? Persanggeran to. Sanggeran Junjung. Oh ya. Paling sanggeran. Waca ya. Asik. Oh. Niku rencange saya mujud niku wau. Ya nyanyi Mang. Lampisnya iki kuwi lho. Duduk kemang lampisnya, Pak. Iki ya. Paling iki. Siapa tadi ya? Nggih. Aduh, nggih. Sak gunung. Oh, Aduh kan. lu ditinggal mulih karo wong-wong. Nyanyi kok tak wale-wale ya. Bah kok anu iki. Padang rumput ngono iki.
Sik. Foto sik. Ini guys, anu. Bareng Mas aku raruh bagene. Kira ban jujung tuh ya. Pergi, nggih, Jujung. Yo. Jalannya cukup lumayan jauh dan juga menanjak, tapi sangat penuh tantangan. Mungkin bisa dikatakan ini semacam pendakian ya, pendakian walaupun dalam skala yang kecil, tapi cukup asik guys. Sik SMA ya sampean. Oh, kerja. Loh, kan nek kali. Kok deter? Aduh. Aduh. Cek laren Pak No. Laren. Tahu. Iwan. Leren nang mriki, Mas. Aku lu suwi olahraga. Suwi ndak olahraga. Aduh, piye lek omong. Saya munggah terus ya? Ketik, kurang ketik. Oh. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bang. Terus neng kene ngapot to, Mas? Lagi. Sama jogrokan mawon nanti. Leren riyen. Jadi juru kuncine. Wah. Tasik 6.
Jurase kok anten sumbere pundi ya? Sebenarnya ngandap mau mas. Ngandap. Iya, ngandap itu. Sarungane mriki kok kata? Hah? Sarungane minggah kok kata? Songono pinten? Mboten. Kok sami mantap niku wau pangkoke. Kocok kula mboten kiat mantap. Sebenarnya riyen kan distrik itu kan namung wonten 6 toh. Terus niki termasuk distrik Wajak, Junjung Ngopong ya. Pak Andi, ini tolong diceritakan sedikit mengenai sejarah dari Candi Dadi, Dadi. nggih. Siap. Secara sejarah atau cerita ada dua versi mas ya. Yang pertama memang secara kajian dari arkeolog, yang kedua sejarah terkait dengan mitos, karena sejarah itu memang tidak asik kalau tidak ada mitos. Pemanis cerita untuk cerita rakyat. Saya awali dari kajian tim arkeolog BPK wilayah 11. Nggih. Candi Dadi itu dibangun ketika masa Majapahit. Nah, periodisasinya memang dikatakan spesifik banget, yaitu ketika masa Raja Hayam Wuruk. Nah, di sini terkait dengan arsitekturnya mungkin, cuma memang ada beberapa pendapat ya, karena Candi Dadi itu secara validitas untuk cerita itu masih misteri. Nah, ini mau diulas, ini kebetulan saya berikan informasi. Jadi tanggal 24 Mei nanti mau diulas oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan narasumbernya salah satunya yaitu Guru Besar UI Profesor Dr. Aris Munandar. Nah, ini seru ini untuk mengupas tuntas tentang Candi Dadi. Nanti linknya saya berikan mas yang jelas. Iya, ya. Nah, terus untuk masa periodisasi itu masa Hayam Wuruk ya, Raja Majapahit yang keempat. Nah, secara fungsi itu memang ada 7 fungsi untuk candi. Salah satunya kan memang candi pemujaan. Nah, Candi Dadi itu fungsinya yaitu candi pemujaan tersebut. Jadi untuk peribadatan, persembahyangan, karena ada 7 fungsi. Yang pertama tadi peribadatan, candi pendarmaan atau manifestasi. Kalau ini di Tulungagung itu Candi Gayatri atau Candi Boyolangu, untuk memanifestasikan seorang tokoh besar ya, yaitu Ibunda Gayatri, istri pendiri Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Yang kedua Candi Wihara, Candi Stupa, Candi Gerbang, Candi Patirtan, ya, itu sebanyak 7. Nah, Candi Dadi ini tadi saya ulang adalah candi pemujaan, peribadatan. Nah, uniknya Candi Dadi itu
di tengah ada sumurannya, jadi cukup besar juga dengan diameter 3,6, kedalaman 3,4. Jadi fungsi daripada sumur itu kalau menurut kajian kemarin memang sebagai lambang yoni yang besar ya. Jadi di sini dari fungsi yoni itu memang lambang kesuburan, lambang kehidupan. Apa sumur yang ada airnya gitu Mas? Mungkin belum naik tadi ya? belum, kita tidak boleh. Nggak Jadi boleh. akses untuk naiknya itu memang tidak ada Mas. Jadi ini tandi tunggal tanpa dilengkapi struktur tangga naik, dan anjuran dari kantor BPK wilayah 11 tidak bisa atau tidak boleh naik untuk ke atasnya. Nah, kalau sumurannya itu bukan berarti untuk menampung air, cuma ini memang dibangun secara dibuat sumuran itu untuk peribadatan, mungkin kelengkapan. Bukan sumber air ya? Bukan yang jelas bukan. Nah ini masih masih misteri. Apakah itu lambang yoni, apakah itu sesuatu yang digunakan untuk pengabuan. Dulu kan ada cerita yang tersirat yaitu untuk pengabuan, untuk pembakaran mayat, tapi ditepis karena fungsi candi tadi yang sebenarnya kan untuk pemujaan, peribadatan, jadi tidak ada terkait untuk pengabuan. Nah, arkeovlog yang terbaru kemarin Mas Ucoy ya dari BPK wilayah 11 juga mengatakan bahwa candi tadi itu salah satu monumen untuk penanda ketika seorang barada disuruh untuk membelah Pulau Jawa, yaitu yang menyuruh Raja Airlangga, Raja Kadiri, Raja Kahuripan, di mana dibelah menjadi dua, yaitu Panjalu sama Jenggala. Nah, dalam cerita itu jubah Empu Barada menyangkut pohon asam di Bayalangu. Nah, diduga tempat tersangkutnya itu di sekitar Candi Tadi, makanya ini bisa dikatakan monumennya gitu loh, penanda. Entah itu benar tidaknya itu masih kajian semua. Jadi saya katakan dari tabal tadi, yaitu Candi Tadi masih misteri. Jadi seperti itu. Kalau ini termasuk candi Hindu apa Buddha Mas? Kalau Majapahit berarti Hindu. Jadi gini, kalau Majapahit itu sudah mulai dari mulai dari Kadiri ya Mas sebenarnya. Jadi untuk sekte Hindu itu sudah tercampur Buddha, makanya ada namanya Erlangga, itu disisipi ada Buddha karena spiritualnya Erlangga kan Empu Barada adalah seorang tokoh Buddha. Nanti saya kutip untuk ajaran perpaduan itu Siwa Buddha. Ya, Siwa Buddha. Jadi di mana Siwa itu Hindunya dan Buddhanya ada tersisip di situ. Siwa Buddha, ya betul. Memang peralihan antara Hindu Buddha mungkin ya di mungkin perpaduan Mas. Itu. Ya, jadi cenderung ke perpaduan. Nah, terkait untuk mitos di sekitar lereng Bukit Waligukun ini, lereng Bukit Waligukun namanya, itu ada 4 candi sebenarnya. Yang paling barat itu Candi Urung, timurnya Candi Buto, timurnya lagi Candi Gemali, dan yang paling atas itu Candi Dadi. Nah, kenapa ini munculnya sebutan nama Candi Dadi? Karena waktu dulu ini hampir sama dengan Roro Jonggrang sama Bantung Bondowoso sebenarnya, meskipun di cerita Prambanan sana tidak ada Bantung Bondowoso sama Roro Jonggrang, tidak pernah ada cerita di sana. Ini sama, hampir sama. Jadi seorang putri yang dilamar seorang pangeran, dan itu nama putri pangeran asal mula kerajaannya tidak disebutkan juga. Nah, pangeran melamar sang putri tidak mau, tapi dengan satu syarat, dia akan mau dinikahi untuk membuat 4 candi. Kalau dalam cerita ada 9 sih sebenarnya, cuma secara bukti fisik ada 4. Tidak tahu yang 5 apakah masih tertanam atau
mungkin tidak valid jumlahnya kita belum tahu Mas. Yang jelas yang bukti fisik ada 4. Ketika Putri memberikan syarat buatkan 4 candi dalam waktu 1 malam. Nah, pangeran itu mengiyakan. Nah, dimulailah pembangunan 4 candi itu, di mana pangeran itu memanggil teman astralnya. Jadi bantuan-bantuan makhluk yang tidak kelihatan. Nah, akhirnya dari keempat candi itu hampir selesai Mas. Nah, tahu dengan kondisi itu, sang putri punya apa ya istilahnya, pemikiran jelek lah, karena ketakutan ketika 4 candi itu nanti selesai. Akhirnya putri itu menyewa tempat namanya Dusun Kedung Jalin. Makanya dulu ada kutukan, nanti benang merahnya ada nanti, kutukan dari seorang pangeran itu ke putri itu. Nah, di tempat tersebut Dusun Kedung Jalin itu sang putri mengumpulkan ibu-ibu di sana, dan itu masih tengah malam ya. Jadi ibu-ibu disuruh keluar dengan beraktivitas seolah-olah aktivitas pagi hari. Ayam-ayam dikeluarkan, membuat jerami dibakar seakan-akan ada ufuk terbit dari timur, karena posisi Dusun Kedung Jalin itu sebelah timur dari 3 candi tersebut. Nah, akhirnya aktivitas pagi sudah dimulai ketika tengah malam itu, dan pangeran melihatnya, dan pangeran ini seakan-akan putus asa lah, putus asa karena pembuatan 4 candi itu belum sempurna semua. Nah, dari situ bala bantuannya juga melarikan diri karena ketakutan seolah-olah akan pagi muncul. Dan ketika candi itu hancur, yang hancur itu Candi Wurung, Candi Buto, sama Candi Gemali, dan sisanya ada. Nah, yang paling jadi sendiri yaitu Candi Dadi. Makanya Candi Dadi itu pemberian nama waktu itu Dadi, jadi sendiri ya. Jadi karena termasuk candi yang sudah terwujud, sudah jadi, sehingga dijadikan nama Candi Dadi dari bahasa Jawa Candi Dadi gitu guys. Jadi gini, ada kemiripan cerita antara Candi Dadi ini dengan cerita Candi Sewu di Jogja sana ya. Ternyata ada persamaan guys. Nah, ini uniknya di Tulungagung juga ada cerita seperti itu. Siap. Teman-teman ya. Oke. Terima kasih Mas Andi. Siap. Sama-sama. Pak No melok-melok iki wae. Nah, ini guys, perwujudan Candi Dadi kita naik ke sini perlu perjuangan guys. Dah istirahat berapa kali napasnya ngosrong terus. Nah ini.